Perintah Allah mengingatkan umat supaya mereka terus disadarkan untuk mengingat kebaikan Allah. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, di hari ini kita hendak membaca serta merenungkan firman Tuhan. Sebelum itu, mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami sungguh percaya bahwa dengan membaca firman, kami makin hari makin mengenal, mengetahui siapa Tuhan dalam kehidupan kami, bahkan lewat belajar firman. Kami mau rindu untuk menyenangkan hati Tuhan. Oleh karena itu, berilah kami hikmat-Mu Tuhan, supaya kami mampu memahaminya dengan mudah dan mudah untuk melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami menyambut firman di pagi hari ini. Amin. Saudara-saudara, saya ajak kita untuk membaca Alkitab di dalam Ulangan pasal 31 ayatnya yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan Musa memerintahkan kepada mereka demikian. Pada akhir 7 tahun, pada waktu yang telah ditetapkan dalam tahun penghapusan hutang, yakni Hari Raya Pondok Daun. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, apa kabar hari ini? Saya yakin dan percaya saudara terus ada di dalam pemeliharaan dan penyertaan Tuhan yang luar biasa. Dan hari ini kita dihentar untuk masuk dalam satu perenungan yang luar biasa tentang bagaimana umat Israel terus dituntun oleh Tuhan lewat Musa. Mempersiapkan umat Israel sebelum memasuki tanah Kanaan. Mereka harus hidup berkenan di hadapan Tuhan. Mereka harus betul-betul matang supaya iman mereka dewasa. Dan oleh karena itu Musa memberikan persiapan-persiapan supaya bangsa Israel sungguh-sungguh mau hidup taat kepada Tuhan. Dan saat ini ketika Musa sudah selesai menuliskan hukum Taurat, ia serahkan, ia sampaikan, ia berikan itu kepada imam-imam Bani Lewi yang mengangkut tabut perjanjian Tuhan dan kepada segala tua-tua Israel. Dan sesudah itu Musa memerintahkan kepada mereka supaya pada akhir 7 tahun, pada waktu yang telah ditetapkan dalam tahun penghapusan hutang, yakni Hari Raya Pondok Daun, hukum Taurat itu harus dibacakan. Saudara-saudara, apa maksudnya dari pembacaan hukum Taurat pada Hari Raya Pondok Daun? Ada dua hal yang menjadi inti dan pesan ketika hukum Taurat dibacakan pada Hari Raya Pondok Daun. Pertama, Hari Raya Pondok Daun adalah pesta besar dan salah satu pesta yang besar di antara 3 perayaan besar dalam Hari Raya orang Yahudi, di mana ada begitu banyak orang berkumpul untuk merayakan kebaikan Tuhan atas lahan pertanian, atas hasil panen yang mereka boleh nikmati. Dan itu pun adalah kebaikan Tuhan bagi umat Israel. Dan yang kedua, lewat perayaan Hari Raya Pondok Daun, di sana ada penghapusan hutang, di mana Tuhan mau mengajarkan kepada umat bahwa hukum Taurat yang sudah mengajarkan segala sesuatu yang baik bagi umat, sudah menata kehidupan umat untuk hidup taat kudus di hadapan Tuhan, itu bukan hanya diperdengarkan, itu bukan hanya ada dalam ingatan dan di dalam hati mereka, tapi itu harus terlaksana lewat perkataan dan tindakan. Bagaimana itu? Mereka melakukan tindakan kasih dengan memberikan pengampunan kepada orang-orang yang berhutang lewat penghapusan hutang. Olehnya saudara-saudara, hari ini kita mendapatkan kabar baik supaya perintah Tuhan, hukum Taurat itu akan menuntun setiap orang percaya, terlebih khusus kita warga Gemim, makin hari makin hidup mengasihi Tuhan, belajar untuk mengampuni. Sebagaimana juga kesaksian Alkitab pada Galatia pasal yang ketiga ayat 24. Fungsi hukum Taurat dikatakan oleh Paulus. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang supaya kita dibenarkan karena iman. Selamat beraktivitas hari ini. Saya yakin dan percaya ketika kita mau hidup di dalam perintah Tuhan, pasti kita pun akan terus dibenarkan oleh iman. Dan iman itu yang akan menuntun kita untuk hidup takut akan Tuhan, hidup kudus di hadapan Tuhan, melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.
Mari kita berdoa. Bapa di sorga, tuntun kami di dalam perintah-Mu yang agung, supaya kami hidup belajar taat, belajar setia, belajar mengasihi, belajar mengampuni bagi orang lain yang ada di sekitar kami, untuk menunjukkan karakter Kristen, karakter Kristus ada di dalam kehidupan kami. Pakai kami Tuhan menjadi sarana kasih Allah, mendatangkan damai sejahtera bagi setiap orang yang ada di sekeliling kami, keluarga, jemaat, masyarakat. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih